Mata Adira melebar karena terkejut. Kamu pasti bercanda, kan? Ya, aku hanya bercanda. Baim dengan frustrasi ikut bermain. Itu adalah garis dari naskah. Oh, beruntung. Jantung Adira hampir melompat keluar dari dadanya. Dia kemudian menanggapi dengan meninju dadanya, dasar bajingan licik. Baim memandang Adira seolah ada yang salah dengan kepalanya. Dia kemudian mengangkat naskah di tangannya dan berkata, ayo berlatih. Oke, ngomong-ngomong, kapan aku bisa melepas gendongan di lenganku? Jangan khawatir, itu pasti sebelum kamu mulai syuting. Pada kenyataannya, Adira telah membolak-balik naskah dan mengetahui dasar kasar dari cerita itu, dia sangat menyukainya. Jadi, dia sudah bisa membayangkan, jika Alexa dan Baim bekerja sama, filmnya pasti akan sangat spektakuler. Jika dia membantu latihan Baim, itu akan dianggap sebagai bentuk kontribusi, bukan? Satu-satunya masalah adalah, dokter di film itu cukup menakutkan, sama seperti Baim. Kamu tahu, satu-satunya alasan aku hidup dalam pengasingan adalah karena aku tidak mau bersosialisasi. Aku sebenarnya tidak aneh. Setelah beberapa lama, Baim tiba-tiba menjelaskan. Dia kemudian tersenyum sambil mengejek dirinya sendiri. Siapa sangka, publik akhirnya akan membuatku terdengar sangat misterius sampai-sampai kamu begitu takut padaku. Adira menyisir rambutnya dengan canggung. Sementara itu, tidak ada yang memperhatikan berita hiburan. Tanpa peringatan, keluarga Geraldine tiba-tiba merilis beberapa berita mengejutkan. Larut malam di rumah keluarga Geraldine, Ibu Amanda sedang merapikan barang-barangnya. Melihat ini, suaminya bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melepas jas putihnya. Mengapa kamu tiba-tiba mengemasi semua perhiasanmu, Dika? Aku sudah mengatur untuk pergi dengan temanku selama beberapa hari. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi pengurus rumah, jawab Ibu Amanda sambil meletakkan barang-barang di tangannya. Oke, aku baru saja selesai melakukan beberapa operasi besar hari ini. Aku merasa sedikit lelah, jadi aku akan mandi. Suaminya dengan lembut memeluk bahunya dan menambahkan, selamat bersenang-senang. Aku mendengar tentang apa yang terjadi hari ini dengan Arsi. Dia masih muda, jangan pedulikan dia. Dia telah mendengar kata-kata yang sama selama 20 tahun terakhir dan menahannya sampai sekarang. Tapi, ketika toleransinya tidak bisa ditukar dengan pengertian dan rasa terima kasih, dia menyadari, selama ini, dia hanyalah lelucon di mata mereka. Cepat dan mandi. Kamu telah bekerja keras sepanjang hari, kata Ibu Amanda sambil mendorong suaminya ke kamar mandi. Setelah kembali ke meja riasnya dan duduk di depan cermin, bahwa dia telah menumbuhkan beberapa helai rambut putih. Sepertinya, penampilan seseorang memang mudah menua. Tidak ada yang memperhatikan adanya kelainan pada Ibu Amanda kecuali Andre. Keesokan paginya, dia melihat matanya merah dan dengan penuh perhatian bertanya, Ibu, apakah kamu sakit? Tidak, aku baik-baik saja. Mataku terkena sesuatu kemarin dan setelah aku bangun pagi ini warnanya menjadi merah. Aku akan pergi ke dokter nanti, Ibu Amanda menjelaskan. Asalkan kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku akan pergi selama beberapa hari. Jaga ayahmu selama aku pergi. Andre menganggukkan kepalanya dengan santai. Setelah itu, dia menyaksikan Ibu Amanda berjalan langsung keluar dari pintu depan tanpa menoleh ke belakang. Setelah meninggalkan rumah keluarga Geraldine, Ibu Amanda langsung menuju Mandala. Meskipun Alexa mengatakan dia tidak ingin melihat ibunya, dia masih muncul di kantor, baik dan awal, dengan Kenzie. Kenzie berurusan dengan bisnis sambil melihat-lihat naskahnya. Tapi Kenzie tahu bahwa Alexa membenci dan mengasihani ibunya. Tuan, Ibu Amanda telah tiba. Gilang mengetuk pintu dan memberitahu Kenzie dengan hormat. Jadi Kenzie berdiri dan berjalan ke arah Alexa, ayo pergi.
Alexa meletakkan naskah di tangannya dan memasuki ruang VIP. Ibu Amanda sudah duduk di sofa di dalam dan terlihat sedikit lelah. Kenzie, lanjutkan pekerjaanmu, aku akan baik-baik saja. Karena Alexa tidak mau mengakui ibunya, Kenzie juga tidak akan memperlakukannya sebagai ibu mertuanya. Mengetahui bahwa Alexa tidak ingin dia tinggal dan merasa canggung, dia hanya menganggukkan kepalanya, berbalik dan meninggalkan ruangan. "Kenapa kamu datang mencariku?" Suara Alexa terdengar jauh dan dingin. Tapi, Ibu Amanda sudah lama terbiasa dengan perlakuan ini, jadi dia tidak keberatan. Sebaliknya, dia meraih ke tangan Alexa dan menjawab, "Aku sedang berpikir tentang bagaimana kamu menikah tanpa mahar, jadi aku membawakannya untukmu. Sekarang setelah kamu menikah dengan Kenzie, aku tahu kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Tapi, anggap ini sebagai tanda kecil dari berkatku untukmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya." Ibu Amanda memaksakan kotak perhiasannya ke tangan Alexa. "Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu?" "Itu hanya goresan kecil," jawab Alexa blak-blakan. Senang mendengarnya. Arsi terlalu kejam. Saat dia berbicara, Ibu Amanda mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Alexa. Tapi saat tangannya mendekat, dia menariknya kembali. "Oke, itu sudah cukup. Aku bisa melihatmu seperti yang aku inginkan. Mulai sekarang, aku harap kalian berdua akan menikmati hidup bahagia bersama. Aku akan pergi sekarang." Alexa tidak bereaksi karena dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Sebagai orang yang sensitif dan detail, dia bisa merasakan bahwa Ibu Amanda memiliki getaran riang yang tidak dapat dijelaskan selama pertemuan mereka. Seolah-olah dia telah melepaskan segalanya. "Alexa, bisakah aku memelukmu?" Alexa tidak menanggapi, jadi Ibu Amanda langsung menerkamnya. Setelah pelukan singkat, dia berbalik dan pergi. Alexa melihat kotak perhiasan di atas meja dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun hidup seperti dia tidak punya ibu. Tetapi dia tiba-tiba mulai bertanya-tanya jika dia meminta ibunya untuk meninggalkan keluarga Geraldine dan tinggal bersamanya, apakah dia bersedia? Namun, setelah dipikir-pikir, menilai dari jumlah waktu dan usaha yang telah dilakukan ibunya ke dalam keluarga Geraldine, jawabannya cukup jelas. Alexa tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia melihat ibu Geraldine pergi. Setelah itu, Kenzie masuk kembali ke ruang VIP dan memeluknya sambil bertanya, "Mengapa kamu terlihat kesal?" "Aku merasa sesuatu telah terjadi," jawab Alexa sambil menatap mata Kenzie. Kenzie menganggukkan kepalanya saat dia melihat ekspresi pucatnya. "Ibumu telah menghubungi media dan memesan aula di sebuah hotel untuk jam 3 sore hari ini. Apa yang dia rencanakan?" Alexa tiba-tiba merasa diliputi rasa takut. Kenzie memeluknya dan memberinya kekuatan. Sebagai suaminya, dia bisa membantunya mengendalikan industri hiburan. Tapi ketika menyangkut keluarga, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, keluarga adalah kelemahan terbesarnya. "Saya pikir kamu harus bertanya apa yang dia rencanakan untuk dikatakan." Beberapa saat yang lalu, saat dia menyerahkan kotak perhiasannya padaku, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. "Aku akan meminta seseorang untuk menghentikannya." Kenzie mengerti apa yang ingin dia katakan. Jadi dia segera menelepon Gilang. Setelah sedikit tenang, Alexa menelepon ke rumah keluarga Geraldine. Orang yang mengangkat telepon adalah pengurus rumah tangga, Nona ketiga. "Kamu menanyakan Nyonya?" Tapi, Nyonya sudah pergi bersama temannya. "Kalau begitu, apakah ada yang terjadi di dalam keluarga Geraldine selama beberapa hari terakhir?" Pengurus rumah tangga terdiam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk memberitahunya apa yang dikatakan Arsi kepada Ibu Amanda pada hari sebelumnya. "Nona ketiga, Nona besar mungkin mengalami hari yang buruk, jadi dia sedikit tidak menghormati Nyonya.
Setelah mendengar dari pengurus rumah tangga, Alexa menutup telepon dan menelepon Arsy. Untuk pertama kalinya, dia menelepon Arsy atas nama ibunya. Suaranya sedingin es, "Arsy, jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan menjatuhkanmu bersamanya. Kamu telah melewati garis batasanmu. Saya mengambil semua yang dimiliki keluarga Geraldine dan saya akan menjadi penerus bisnis keluarga." Ekspresi Arsy menjawab gelap saat dia tertarik pada provokasi Alexa. "Ibumu selalu seperti anjing peliharaan bagi keluarga. Apa? Kamu tidak pernah peduli sebelumnya? Apakah kamu akhirnya merasa sedikit sakit hati?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.